Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Amalia dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur, merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma moral, norma hukum, maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan sebagai suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama, norma moral. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun yang buruk. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Etika politik bangsa Indonesia mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggaraan negara memelihara sifat budi pekerti yang luhur. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak untuk memecah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
sehingga segala aktivitas politik seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan adil dalam segala bidang hukum, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kelima nilai Pancasila dapat ditarik kesimpulan bahwa politik akan berjalan dengan baik dan menghasilkan kerja baik jika mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada penyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas, dan argumentasi. Akan tetapi, etika politik membantu agar pembahasan ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik. Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Pembahasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni yang pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sesudah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan, seperti pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan
dan pengamalan Pancasila secara lebih alamiah. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan suatu kebulatan yang utuh. Dalam pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan, etika adalah anak cabang dari filsafat, masuk dalam kategori filsafat praktis. Pembahasannya langsung mengarah pada tindakan dan bagaimana manusia harus berbuat. Filsafat praktis ini diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Begitulah etika sebagai bagian dari filsafat praktis. Begitulah etika sebagai dari filsafat praktis, kemudian etika masih dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Manusia memang memiliki kedua dimensi itu, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenaan dengan sisi-sisi individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk mengatur hidup sesuai dengan garis kodrat mereka sebagai makhluk sosial, berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antara manusia. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Politik juga memiliki makna dan bermacam-macam kegiatan. Dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, dengan tujuan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat atau publik, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau individu. Dalam hubungan dengan etika politik, bahwa pengertian politik harus dipahami secara lebih luas, yaitu yang menyangkut seluruh unsur yang membentuk sesuatu persekutuan hidup yang disebut negara dan masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekelilingnya. Sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis, melainkan segala keputusan, kegiatan, dan kebijakan, serta arah dari tujuan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Setelah tadi kita membahas tentang etika politik Pancasila, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seberapa banggakah saya terhadap bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang sangat-sangat berpengaruh pada dunia dan memiliki wilayah yang cukup luas.
Negara Indonesia juga salah satu pendiri negara non-blok dan menjadi tuan rumah pertama dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Kemudian, saya juga bangga karena Indonesia memiliki banyak sekali tradisi, alat musik, tarian, rumah adat, dan agama. Selain itu, negara Indonesia memiliki banyak rempah-rempah yang sangat berlimpah, dan itu menyebabkan diincarnya negara Indonesia oleh penjajah dahulu kala. Tapi sekarang kita tidak khawatir lagi karena Indonesia sudah merdeka. Alasan lain bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negeri Indonesia, maka harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Modal utama tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun berada. Selain itu, sebagai warga negara yang bangga berbangsa Indonesia, akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikaruniai dengan kekayaan laut berupa berbagai ragam ikan. Hal ini membuat kita bisa mengkonsumsi ikan setiap hari, yang merupakan barang mahal bagi mereka yang tinggal di negara yang tidak memiliki lautan. Keindahan alam bawah laut yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri bagi kamu yang gemar berwisata alam bawah laut. Kita adalah Pancasila. Ungkapan itu sangat tepat untuk menggambarkan keberagaman kita yang mampu hidup harmoni berdampingan dengan ras dan agama yang berbeda. Selama bertahun-tahun ini Indonesia merdeka, Pancasila telah terbukti mampu merekatkan perbedaan yang dimiliki penduduk Indonesia. Kita patut mengambil pelajaran dari kondisi negara-negara di belahan bumi lainnya yang hingga saat ini masih terbelenggu konflik berkepanjangan karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola perbedaan. Persamaan agama ternyata belum mampu merekatkan hubungan antara kelompok satu dengan lainnya. Maka dari itu, kita patut mensyukuri bahwa para bapak pendiri negara kita telah berhasil meletakkan fondasi berbangsa yang kuat, yaitu salah satunya dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.